Dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah PAUD Fitrah Insani kepada beliau Bapak Kurniawan Mufarhan SOS MPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rahmatillah selaku pimpinan Yayasan Fitrah Insani, yang saya hormati Mr. Michael dari Pare, Kediri, Jawa Timur, yang saya hormati Ustadz Fuad, penemu metode Yasaro, metode terjemah Quran dari Kendal, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid Fitrah Insani yang hari ini alhamdulillah bisa hadir dengan tanpa ada suatu halangan apapun, dan tak lupa Ustadz-Ustadzah Fitrah Insani. Terima kasih atas segala jerih payahnya sehingga hari ini bisa terlaksana kegiatan ini dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka pelepasan peserta didik tahun ajaran 2020-2021 dengan mengambil tema Mahkota Surga untuk Ayah Bunda. Dengan tanpa ada suatu halangan apapun, atas kesyukuran ini marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan wali murid Bapak Nugroho, kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan putra putrinya untuk dididik di Fitrah Insani sejak usia yang masih kecil. Sebagian dari Bapak Ibu dahulu ada yang menitipkan di Fitrah Insani ketika anak-anak baru mulai bisa jalan. Walaupun sebagian sudah ada yang sudah besar, tetapi ada yang sejak awal menitipkan di Fitrah Insani ini sejak mulai bisa jalan dan belum bisa bicara dengan lancar. Dan alhamdulillah di usia yang sudah 6 atau mendekati 7 tahun ini, anak-anak bisa selesai menempuh pendidikan di Fitrah Insani, dan hari ini akan dilaksanakan pelepasan itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami, yang Bapak Ibu kemudian menitipkan anak-anaknya untuk sekolah di Fitrah Insani. Kemudian yang kedua, kami pun memohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Dampak dari pandemi kemudian memang membuat lembaga ini cukup cukup harus bekerja keras begitu, sehingga Bapak Ibu di awal-awal kami tidak bisa menyelenggarakan pendidikan karena apa? Karena memang tidak boleh. Kemudian selanjutnya kami melaksanakan kegiatan home visit. Betul, memang persis yang disampaikan oleh Bapak tadi, perwakilan dari Bapak Ibu tadi, ada salah satu ustadzah kami yang kemudian harus jauh-jauh ke tempat Bapak Ibu semua, yang sampai terpeleset, bahkan menjadi salah satu dampak dari terpelesetnya itu keguguran.
Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu Bapak Ibu, memang di awal di luar kesadaran kami, selama sebelum pandemi ya kami menyelenggarakan pembelajaran ini ya seperti biasa. Tapi begitu pandemi ada, ternyata kami baru sadar kalau kemudian siswa-siswi Fitrah Insani ini terdiri dari 5 kecamatan dan 19 desa. Sehingga Bapak Ibu ketika kami home visit, mohon maaf dengan durasi yang sangat sedikit, kami harus berbagi dengan 19 desa yang harus kita kunjungi itu. Kemudian Bapak Ibu dengan berbagai macam pertimbangan dan demi keamanan ustadz-ustadzah kami juga, akhirnya kemarin kita juga melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolahan ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan keamanan, perlindungan kepada kami semua. Dan sampai hari ini alhamdulillah ustadz-ustadzah kami tidak ada yang terkena COVID. Dan mohon doanya semoga ke depan kami pun termasuk yang terselamatkan dari wabah ini. Dan kami pun mendoakan kepada Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu semua juga selalu dalam kesehatan, dalam perlindungan dan dalam keamanan selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, persis yang sudah kami sampaikan juga tadi sempat disinggung juga, bahwasanya Fitrah Insani sebenarnya di tahun ini akan menyelenggarakan program Islamic Homeschooling. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, karena sampai akhir kemarin kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua, ternyata yang betul-betul berminat untuk mengikuti program ini itu ternyata cuma 3 anak atau 3 wali murid yang mendaftar. Padahal target minimal kami adalah 15 anak. Itu baru bisa kita selenggarakan. Dan target maksimal kami 25 anak. Artinya Bapak Ibu, kami sebenarnya hanya mau menerima 1 kelas saja. Tetapi tahun ini ternyata belum bisa buka. Tapi Bapak Ibu, program ini tidak kemudian berhenti di tahun ini. Insya Allah tahun depan akan kita selenggarakan. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu, karena kami pun sudah dengan beberapa elemen sudah melakukan MOU. Jadi Bapak Ibu, program Islamic Homeschooling ini kami sudah MOU dengan untuk program bahasa Inggrisnya dengan Kampung Inggris Pare Kediri dengan Pak Michael ini. Kemudian yang kedua untuk program tahfidz dan terjemah Quran, itu kita juga MOU dengan Ustadz Fuad dari Kendal, metode Yasaro, beliau penemunya. Dan kemudian kita masih MOU juga dengan Umi Foundation Surabaya berkaitan dengan program mengajinya. Dan tak kalah penting, kemarin Bapak Ibu juga sempat ikut kegiatan parenting. Kami juga sudah MOU dengan Pak Edi Darmoyo selaku beliau orang yang punya program tes sidik jari atau tes Tifin, di mana dengan tes Tifin ini bisa diketahui bakat genetik bawaan anak itu seperti apa, sehingga kedepannya anak ini akan diarahkan bagaimana dan seterusnya. Itu bisa diketahui sejak dini, minimal usia 3 tahun. Jadi Bapak Ibu, sebagian dari yang kemarin kemarin alhamdulillah dari wali murid yang sudah mengikuti tes Tifin ada 13 anak. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah langsung mendapatkan keterangan dari Bapak Edi Darmoyo berkaitan dengan hasil tes itu. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kemudian akan berminat untuk tes Tifin juga, itu insya Allah akan kita selenggarakan ketika kemudian ada pendaftar minimal 10 anak. Jadi kalau ada 10 wali murid mendaftarkan, maka beliau Pak Edi Darmoyo bisa rawuh dari Semarang untuk ke sini untuk melaksanakan tes Tifin itu, yang kemudian hasil bisa langsung dilihat dan diberikan keterangan-keterangan selanjutnya. Itu Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut tes Tifin, coba ada di sini yang rawuh di season 1 ini?
Tidak ada. Oke, berarti yang ikut di season 2 nanti. Ada 13 anak yang kemarin ikut tes Stephen. Kemarin langsung diberikan hasilnya dan diberikan bagaimana nanti anak ini kedepannya harus seperti apa dan seterusnya. Termasuk anak saya sendiri kemarin ketika saya mendapatkan keterangan itu prediksi saya anak saya termasuk ya kategori thinking, pemikir. Ternyata hasil tesnya beda. Hasil tesnya adalah feeling, kategori feeling introvert. Sehingga saya pun bisa tahu, kalau tipe ini dengan karakter yang introvert, anak saya harus bagaimana, kedepannya bagaimana dan seterusnya. Dan diberikan motivasi-motivasi di sana. Ini Bapak Ibu, jadi kami sudah bekerja sama, sudah MOU dengan pihak Stephen, yang kedua dengan Kampung Inggris, yang ketiga dengan Umi Foundation Surabaya, dan yang keempat dengan metode Yasaro Ustadz Fuad dari Kendal ini. Dan masing-masing ini akan terus kita lanjutkan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kemudian Bapak Ibu walaupun putra putrinya sudah tidak ada di Fitrah Insani, ketika kemudian mau dititipkan kembali di sini untuk program belajar bahasa Inggrisnya, untuk program metode terjemah Quran maupun tahfidnya, untuk tes TV-nya, insya Allah kami masih siap untuk melayani Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf sekali lagi, sekiranya dari kami, dari Fitrah Insani, dari awal sampai akhir, dari Ustadz-Ustadzah semua, ini ada kesalahan dengan Bapak Ibu semua. Mungkin kami dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak maupun kepada orang tua, ada salahnya, ada kurangnya dan seterusnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu paparan tentang bagaimana berbahasa Inggris sejak dini dengan mudah oleh Bapak Michael dari Kampung Inggris. Langsung saja kepada beliau, Bapak Michael, kami persilahkan.